Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari Radio Sai, kemudian juga lamppost.co serta lampungpost.id. Oke, Bang Is, di sini sudah ada yang menjadi trending topik untuk lamppost.co. Di antaranya, peserta lelang jabatan untuk Kadinkes Bandar Lampung tidak ada yang lolos. Berita yang kedua, dijadikan syarat mudik vaksinasi booster di Bandar Lampung tetap sepi peminat. Berita yang ketiga, jemaah calon haji tahun 2020 di Lampung diprioritaskan berangkat. Selanjutnya, jelang Ramadan, Polda janji pantau stok kebutuhan pokok di Lampung. Dan yang terakhir, 3,8 juta kendaraan diprediksi padati tol Lampung saat mudik. Oke, ini kita menjelang Ramadan, sudah mulai kita menyambut juga sebuah budaya mudik, tetapi nampaknya vaksinasi booster yang menjadi syarat mudik ini masih sepi peminat, Bang Is. Bagaimana tanggapannya? Memang kita ini seringkali dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan atau perilaku kekinian ya. Maksud perilaku kekinian itu kita memburu sesuatu yang menurut kita pada hari itu ada hal-hal yang memang perlu kita butuhkan. Makanya umpama ada satu opening mall, ramai kita di sana. Padahal isi mallnya sama saja dengan mall yang sebelah. Ya kan, begitu juga rumah makan dan lain-lain. Nah begitu juga soal booster. Booster ini hari ini sepi peminat. Kenapa? Masyarakat sebagian sudah melakukan booster, ya kan? Saking antusiasnya kita melihat bagaimana umpama booster di satu tempat dengan booster yang memang masyarakatnya diberikan minyak goreng, Mama. Yang paling ramai kan minyak goreng. Betul. Ketimbang booster yang memang yang tidak punya minyak goreng. Nah, ini kan perlu perlu kesadaran yang sangat tinggi, perlu himbauan, juga perlu mengangkat orang-orang cerita-cerita bagaimana kalau orang yang tidak di booster, ya kan? Hari ini masih banyak orang yang tidak di booster kalau mau mudik. Kita ketahui bahwa Lampung bukan daerah yang penduduknya berasal dari luar Lampung. Kita ketahui penduduk Lampung itu banyaklah mencari kerja di luar. Jadi kalau mereka mau mudik pasti sudah booster di sana. Nah, tentu juga Lampung sangat siap menyiapkan booster karena Lampung ini adalah bagian dari provinsi yang menyangga ibu kota. Kita ketahui pada tahun kemarin Lampung itu menerapkan ya atas perintah pemerintah pusat mandatory check, ya kan? Apabila penduduk Pulau Sumatera ini mau ke Jawa, dicegat di Lampung. Apakah mereka ini positif COVID atau tidak? Kalau tidak positif, mereka boleh ke Jawa. Kalau mereka positif, dinyatakan mereka terpapar, mereka harus selesaikan di Lampung. Nah ini kan Lampung sangat strategis nanti. Kita berharap ke depannya bagaimana pintu-pintu masuk di Lampung ini dijaga, apakah mereka sudah booster atau belum. Oke, tentunya kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya kita harapkan juga menyambut Ramadan dan Lebaran kita bisa melakukannya dengan hikmat. Nah, selanjutnya Bang Is, kita akan lanjut untuk lampungpost.id. 5 trending topik diantaranya aturan LHKPN longgar. Selanjutnya, pemerintah berharap kuota haji dirilis sebelum Ramadan. Berita ketiga, badak Sumatera di TNWK bertambah jadi 8 ekor. Selanjutnya, Pemkab segel proyek penyebab longsor. Dan yang terakhir, Jun borong piala Oscar. Oke, ini ada tentang kabar baik. Salah satu spesies yang ada di Lampung, badak, akhirnya bertambah lagi jadi 8 ekor. Wah, membahagiakan. Ya kita bersyukur ya hari ini bahwa badak di Sumatera di TNWK itu melahirkan. Ini kan sesuatu banget gitu loh. Kenapa ini sesuatu dan suatu banget itu? Karena kita sudah menantinya puluhan tahun bahwa hewan yang dilindungi yang sekarang ini hewan itu terancam punah, kita bisa kembangbiakkan lagi. Kita apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dia merawat badak ini sehingga dia bisa melahirkan satu bayi
perempuan ini kan, tentu ini hasil perkawinan dari badak jantan bernama Andatu dan badak betinanya bernama Rosa. Jadi antara Andatu dan Rosa dia melahirkan badak perempuan. Kita juga mengapresiasi umpama para pengelola TNWK, ya kan, dengan kesigapan tidak ada satu masyarakat yang masuk ke zona TNWK tersebut, sehingga memang badak itu hidup di alam bebas gitu, tidak diburu-buru. Tentunya kita apresiasi sekali ya Bang Is ya. Nah, kali ini kita akan beralih ke Radio Sai 100 FM yang menjadi trending topik diantaranya. Film Rio The Survivor angkat kisah nyata anak penyintas HIV. Selanjutnya akan tayang di bioskop film KKN di Desa Penari 30 April 2022. Berita yang ketiga, Cardi B gabung dalam kolaborasi Summer Walker and SZA di remix No Love. Dan yang terakhir, kemudian yang keempat, daftar lengkap pemenang Oscar 2022. Dan terakhir dari Perkipopan, Seventeen rilis single bahasa Inggris pertamanya. Oke, ini ada salah satu film karya anak bangsa, Rio The Survivor, yang ternyata mengangkat kisah nyata anak penyintas HIV. Wah, ini tentunya juga memberikan edukasi dan juga sebuah literasi bagi kita. Ya, jadi kita ketahui umpama penyintas HIV ini juga bagian dari bagaimana kita mengkampanyekan. Ya kan, mengkampanyekan bahwa kalau sudah orang mendengar HIV itu merindingnya. Karena ini kan penularannya yang sangat cepat, tapi tidak secepat COVID gitu. Nah, film ini tentu mengingatkan kembali bagaimana bahayanya HIV, sehingga HIV itu bisa bayangkan kalau ibunya tidak kemana-mana tapi suaminya kemana-mana bisa menularkan ke suaminya, ya kan. Nah, ini tentu HIV itu juga penyakit yang ditakuti ya beberapa puluh tahun silam, dan hari ini kita sudah ada mengantisipasinya sehingga tidak terjadi penularan yang begitu hebat. Nah, film-film seperti ini kita harapkan bisa menumbuhkan rasa kesadaran yang sangat tinggi bagi masyarakat, jangan sampai menjadi pelaku, sehingga timbulnya HIV juga menjadi pendorong, pemicu, juga membuat media tempat bersemainya HIV itu. Nah, inilah film ini kita butuhkan ke depannya juga, bagaimana kita berharap nanti film-film HIV, yang penyintas HIV itu juga yang dibintangi oleh anak-anak bangsa yang terkini, ya kan. Tentu kalau yang sudah kolonial beda lagi bagaimana pendekatan untuk bisa menghambat penyebaran HIV itu sendiri. Dan HIV itu sendiri biasanya ditularkan di daerah-daerah yang pengetahuan tentang HIV-nya begitu rendah, seperti Papua, ya kan, itu luar biasa tingginya tingginya yang terinfeksi oleh HIV gitu. Tentunya kita menjadi sebuah harapan dan juga agar menjadi kebaikan bagi kita semua dengan adanya film-film edukasi seperti ini. Baik, terima kasih Bang Is. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silakan update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post dan kunjungi juga website lampos.co serta lampungpost.id. Dengarkan selalu Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi website sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.